Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan harian kita dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat ke-16 mencatat bahwa ternyata sejak gereja mula-mula itu terbentuk, umat Allah itu sudah diperhadapkan dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran sesat atau berbagai macam bidat-bidat yang ada. Nah, situasi itu ternyata juga dihadapi oleh seorang yang bernama Timotius di dalam pelayanannya di jemaat Efesus pada waktu itu. Itu sebabnya kemudian di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus kemudian memperingatkan Timotius supaya dia berhati-hati di dalam mengambil sikap di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh jemaat tempatnya melayani itu. Paulus memberitahukan kepada Timotius seperti apa sih ciri-ciri dari para pengajar sesat itu dan bagaimana ajaran-ajarannya. Dan pengaruh ajaran bidat pada masa itu, saudara, ternyata cukup ekstrim, sebab ajaran-ajaran itu kemudian membuat orang-orang menjauhkan diri dari makanan-makanan tertentu, misalnya. Membuat orang menjalani kewajiban untuk selibat, salah satu contohnya. Kemudian membuat orang cenderung mendengarkan dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tidak sesuai dengan kebenaran Injil, dan lain sebagainya. Ini situasi yang tidak mudah. Karena Timotius sebagai seorang pemimpin yang muda pada waktu itu harus berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Nah, di tengah situasi itu, saudara, lalu kemudian Paulus menegaskan apa sih yang benar menurut firman Tuhan. Bagaimana pengajaran yang benar menurut firman Tuhan. Tetapi saudara, bagi saya yang lebih menarik adalah ketika kemudian fokus dari pengajaran yang benar itu bergeser kepada pribadi seorang Timotius itu sendiri. Seorang pemimpin yang muda ini. Paulus memberikan sebuah nasihat. Supaya pemimpin yang muda ini dia memagari dirinya begitu rupa. Dan dia memagari jemaat Efesus dengan ajaran yang benar. Ya, melayani sesuai dengan kasih karunia. Itu juga diajarkan supaya mereka tetap berjuang dalam kebenaran Allah. Dikatakan kemudian juga supaya mereka bertekun dalam pengajaran, dan yang paling penting, saudara, yang lebih penting dari semua pesan-pesan itu yang menarik buat saya adalah bagaimana Timotius sebagai pemimpin muda itu harus hidup menjadi teladan. Paulus memberikan saran-saran kepada Timotius. Ya, peganglah ajaran yang benar. Layanilah Allah sesuai dengan karuniamu. Berjuanglah dalam kebenaran Allah, bertekun dalam pengajaran, dalam ibadah, ya. Tetapi kemudian bagi saya fokus yang paling menarik adalah pada diri Timotius sendiri. Jadikanlah dirimu teladan di dalam segala kemudahanmu. Itu yang menarik, saudara. Tradisi pada masa itu, saudara, mengajarkan bahwa seseorang yang usianya kurang dari 40 tahun itu dipandang belum layak untuk menempati sebuah posisi sebagai pimpinan. Tetapi kemudian Paulus meminta Timotius untuk melakukan peran seorang pemimpin yang dewasa. Dan yang paling penting bagaimana dia harus pertama-tama bertindak sebagai teladan di dalam komunitas yang dia layani. Ketika Timotius dapat melakukan peran itu melalui karunia-karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka kata Paulus, kamu tidak akan dipandang rendah oleh siapapun. Bahkan pemberitaanmu akan didengarkan. Bahkan pemberitaanmu itu akan menyelamatkan setiap orang yang mendengarkan pemberitaanmu itu. Saudara, ini pesan yang menarik bagi saya. Fokus Rasul Paulus kepada pribadi Timotius menjadi satu hal yang menarik dan patut kita renungkan secara khusus. Firman Tuhan yang pertama-tama kita hayati di dalam diri kita, firman Tuhan yang pertama-tama menyentuh kita dan membentuk karakter kita begitu rupa itulah yang ternyata akan menyelamatkan diri kita dan sesama kita di tengah berbagai macam tantangan-tantangan eksternal yang selalu sesungguhnya kita hadapi sebagai kenyataan hidup sehari-hari.
Hidup kita hari ini tidak bebas dari berbagai macam tantangan-tantangan eksternal. Walaupun situasinya mungkin berbeda seperti yang dihadapi oleh Timotius dan jemaat Efesus pada waktu itu. Pengajaran-pengajaran sesat. Setiap hari saudara dan saya berhadapan dengan sebuah situasi hidup yang tidak mudah. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan eksternal. Tetapi secara pesan yang dititipkan Paulus kepada Timotius, sang anak muda ini, bukanlah sekedar untuk menjaga diri dengan apa yang dia pahami, dengan knowledge, dengan ajaran yang benar. Bukan cuma sekedar membentengi diri dengan mengajarkan apa yang benar, bukan cuma sekedar menjaga jemaat dengan ajaran yang benar. Tetapi pesannya kemudian adalah dia harus menghidupi apa yang diajarkan itu dan menjadi teladan di tengah tantangan dunia. Dan saudara, siapa yang menyangka kalau perubahan terbesar itu ternyata lahir dari sebuah keteladanan hidup. Bukan orang yang pertama-tama, bukan orang lain yang pertama-tama harus berubah. Seperti yang biasanya kita tuntutkan, orang lainlah yang harus pertama-tama berubah. Tetapi sayalah yang harus pertama-tama diubah oleh firman Tuhan. Hidup saya menjadi teladan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Saya yang harus memulai segala sesuatu. Bagaimana dengan Anda hari ini? Selamat merenungkan.